Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan Karsidi TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam juga kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demi keberlangsungan konten-konten Karsidi TV, terlebih dahulu silakan subscribe, like, dan komen, serta share juga kepada yang lain. Atas kebaikannya, terima kasih. Bagaimana supaya juara? Masing-masing kita punya amanah atau pesan-pesan dari orang tua. Apa itu dari ayah ataupun dari ibu. Pada saat kita sekolah dulu, diamanahkan oleh orang tua, anakku sayang, kita harus prihatin. Ya maksudnya di sini prihatin itu ya bukan berarti kita harus hidup serba kurang. Tetapi tentu saja yang dimaksud supaya belajar bagaimana merasakan menjadi orang kecil sebelum menjadi orang besar. Prihatin di sini ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Ya barangkali contoh, kita cuma satu-satunya atau cuma satu orang dari desa, dari kampung, atau dari suatu kota melakukan pendidikan di suatu sekolah. Ya mungkin kita cuma satu-satunya. Kalau kata ayah saya, namanya juara itu ya jelas satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, bukan 5 orang, atau mungkin juga bisa lebih daripada itu. Ini yang dimaksud dengan juara itu cuma satu orang, tidak banyak. Makanya kalian ya harus bersabar, harus kerja keras, harus kreatif, ulet tentu saja. Supaya apa yang kalian cita-citakan tentu saja tercapai. Saja di kelas, juara kelas, apakah itu peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Walaupun saya kira, apalah sebuah arti suatu peringkat kalau tidak disertai dengan kemampuan etika, norma, sopan santun, beradab dan berakhlak. Itu tentu saja yang lebih penting dan diutamakan. Kesuksesan seseorang itu tidak melulu atau tidak ditentukan hanya berdasarkan ranking. Loh, kalau macam itu tentu saja orang-orang yang peringkat 1 harusnya sukses, harusnya berhasil. Tetapi dalam kenyataannya mereka yang biasa-biasa juga banyak yang sukses, banyak yang menjadi juara dalam kehidupannya. Kenapa? Mereka tidak mengejar suatu nilai, tetapi mereka melakukan suatu pendidikan, mereka belajar yang memiliki arti. Belajar itu mengesankan. Apa yang dia butuhkan dari proses pembelajaran itu dia raih di situ, sehingga dalam proses kehidupannya bisa juara, setidaknya menjadi juara atau berhasil dari dirinya sendiri. Tuh makanya keberhasilan seseorang itu tergantung dari upayanya sendiri. Ya kalau dirinya sendiri mau berhasil, jelas yang berhasil. Apalagi diikuti dengan kerja keras, dengan usaha, dengan upaya, dengan kreatif, dengan inovatif. Mau melangkah kepada yang lebih baik. Walaupun itu tidak nyaman. Yang namanya perubahan pasti ya tidak nyaman. Itu pasti seperti itu. Amanah orang tua yang lain ya misalnya. Hargai wanita. Hargai yang lebih tua. Ya kenapa? Hidup itu tidak bisa sendiri. Hidup perlu dengan orang lain. Perlu bersama-sama dengan orang lain. Nama kita bisa terkenal. Ya, kita bisa sekolah sukses, dapat gelar. Ya gelar itu juga diberikan oleh orang lain. Kita bekerja, ya tidak bisa tidak kerja sendiri. Ya walaupun keberhasilannya ditentukan oleh kita sendiri, tetapi juga butuh orang lain. Ada yang jadi kaki tangan barangkali, ada yang jadi tangan kirinya dan lain sebagainya. Demi kesuksesan kita bersama. Maka di dalam kehidupan itu perlu juga bersilaturahmi. Lantas bagaimana kalau di dalam pergaulan, bermasyarakat, ataupun di dalam kuliah, ataupun dalam sekolah? Kan keberhasilan itu ditentukan oleh diri sendiri. Ya memang betul. Tetapi juga di situ ada orang lain. Bagaimana kita bersosialisasi? Bagaimana kita bergaul dengan orang lain?
supaya keberadaan kita juga, ya memang sih secara ringkas kita mendapatkan suatu kebutuhan itu atau menginginkan kebutuhan itu cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Tetapi ada yang tidak kalah pentingnya harus dimiliki oleh seseorang, yaitu adanya pengakuan. Ya walaupun kamu sehebat apapun, ya, secerdas apapun, sepintar apapun, kalau tidak diwakili oleh orang lain, ya bagaimana? Tentu saja tidak bisa. Itulah makanya penting kita bergaul itu tetap baik. Jadi dalam pikiran kita, dalam mindset kita, kalau mau berbuat baik itu bukan berarti ini kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan itu dari orang yang bersangkutan. Oh, jangan begitu cara pemikirannya. Mungkin kita tidak mendapatkan balasan dari orang yang bersangkutan atas kebaikan kita, tetapi kita kalau benar-benar ingin mendapatkan balasan, tentu saja bukan seperti itu caranya, tetapi kita lakukan itu lillahi ta'ala, karena Tuhan yang maha kuasa. Malu rasanya ya kalau kita berbicara mengenai suatu nikmat. Ya kadang-kadang kata orang ini yang dimaksud dengan nikmat itu apabila doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Itu baru dikatakan dengan nikmat. Padahal nikmat yang sebenarnya mungkin ini sesuatu yang diberikan oleh Allah yang mendekatkan kita kepada yang memberikan nikmat itu. Contoh, ya kita ingin lulus, diberikan lulus. Kita ingin pekerjaan, punya pekerjaan yang layak lagi, sehingga membawa kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian lebih kita diberikan oleh Allah rezeki kita infakkan, sedekahkan sedikit saja dari yang kita miliki, supaya apa? Orang lain juga merasakan bagaimana nikmatnya Tuhan memberikan kelebihan yang kita miliki. Amanah-amanah orang tua itu banyak sekali ya. Selain bagaimana kita belajar, ya bagaimana kita mencari pekerjaan. Kemudian setelah kita bekerja, ya walaupun kadang-kadang ya gaji mungkin sedikit, tidak mencukupi. Tetapi ingat, dengan kita bekerja, terutama bagi laki-laki, itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan ya, suatu saat ya, apalagi ini kita laki-laki misalnya, anak kita meminta uang untuk jajan saja sedikit, apalagi mau lebaran. Ya, lantas kita tidak memiliki uang yang bersangkutan. Ya, apakah kita harus banyak uang? Tidak juga sih. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak melulu daripada uang. Tetapi uang mungkin salah satunya saja untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Untuk itu ada tingkah laku, sopan santun, tata krama, akhlak kita pakai, azab, tingkah laku kita pakai dengan sebaik-baiknya. Siapa lagi yang akan menghormati diri kamu sendiri? Ya diri kamu sendiri. Siapa lagi yang akan sayang kepada kamu sendiri? Ya diri kamu sendiri. Siapa lagi yang akan sayang kepada keluarga kamu sendiri? Ya keluarga kamu sendiri. Siapa yang akan membuat kamu bahagia? Ya bahagia itu dari rumah kamu sendiri, di dalam rumah kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri. Ingat amanah Allah, apapun itu, tujuan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Dunia ini hanya sebentar, alam akhirat itu yang memungkinkan kita akan hidup yang selama-lamanya. Berbuatlah yang terbaik untuk dunia kamu dan berbuat baiklah untuk akhirat kamu. Juara ini, nasihat ini tentu saja yang penting adalah untuk karsi di tepi sendiri. Tapi apabila ada manfaatnya, silakan ambil, dan apabila tidak berkenan di hati, mohon buanglah jauh-jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.